Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Oke, kali ini kita akan review produk dari Acer dengan Aspir 5 ya teman-teman. Dimana itu sudah diuji ya. Itu ada pengujian gaming test. Nah, ini adalah review gaming test dengan Rainbow ya teman-teman ya. Nah, di spesifikasi ini akan kita sebutkan dimana ini adalah merupakan pembaruan dari teknologi sebelumnya menggunakan AMD Ryzen 3 dan di tahun 2021-2022 dengan menggunakan Ryzen 3 5300U, dimana TDP-nya ini adalah 15 watt. Nah, untuk GHz-nya di sini adalah dari 2,6 up-nya sampai 3,8 GHz. Dia menggunakan 4 core prosesor 8 thread. Cukup mengagumkan ya teman-teman. Nanti FPS-nya penasaran, akan kita perlihatkan hasilnya. Terus di sini RAM-nya adalah bawaannya di Acer tersebut adalah menggunakan 8 GB dan kita sudah mengupgrade-nya adalah sampai ke 16 GB. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena dirasa dengan 8 GB kurang ya. Coba nanti kita lihat hasil ujinya dengan RAM 16 GB. Oke, kemudian untuk penyimpanan ya di sini adalah menggunakan SSD 512 yang ada di laptop Acer ini, dan di bawaan GPU ini adalah dengan menggunakan ATI Radeon ya. Untuk LED-nya adalah menggunakan 15,6 Full HD ya teman-teman. IPS ini Mas. Nah, ini Full HD dan karakter ini adalah tidak backlight ya teman-teman, biasa ya untuk keyboardnya. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita menguji di teknologi ini dan nanti akan kita perlihatkan benchmarknya juga, ini hasilnya berapa kita uji. Oke, langsung saja kita tonton, kita mulai di pengujian benchmark. Oke ya teman-teman ya, sekarang telah sampailah kita akan menguji benchmark ya. Kita sudah sediakan ini adalah Cinebench 15 dan ada pembandingnya, dimana kalau seandainya Ryzen 3 dengan seri 5300 kita komparasikan dengan Ryzen 5. Nah, di sini sudah ada pengujian Ryzen 5, dia ada di Lenovo Yoga dengan 530 ya. Ini akan kita uji komparasikan di seri Acer. Ini bagaimana jika seandainya Ryzen 5 dikomparasikan. Ada Cinebench 15 yang akan menilainya. Coba Mas tadi ini Mas. Oke, kita akan lihat secara langsung unggul manakah prosesornya. Mas mau isi run nggih. 1 2 3. Oke. Nah, di sini adalah bisa dilihat untuk threadnya sampai 8, sama juga ya di sini sampai 8. Kalau dilihat dari pewarnaannya di sini agak apa ya namanya? Apa Mas ngaran iku? Beda ya warnanya, yang jelas beda. Beda dari grafiknya ada beda. Ini kok meling-meling nih iki apa? Iki meling tapi warnanya agak monoton. Monoton apa? Ya senilai sendiri aja, ini seperti ini hasilnya. Ini adalah grafik di bawaan Ryzen 5 dengan 2500U, yang di sini adalah di bawaan 5300U. Ternyata istimewa. Bisa dilihat ini adalah kemampuan performa di teknologi Ryzen 3 dengan seri 5300 ya, dari 2,6 up-nya sampai 3,8 GHz. Ini bisa dilihat hasilnya adalah tembus di 878. Nanti kita dekatkan ya, 878, dan sementara ini belum menyusul. Ini ya di seri Ryzen 5 dengan 2500U. Jadi dalam hal ini jangan melihat dari Ryzen 3 atau Ryzen 5-nya, tapi dilihat apa Mas? Generasinya ya, generasinya. Jadi generasi itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Sekarang generasinya sudah sampai apa? Seri ke-6 ya, 6000. Masih ke-5 sih. 5 masih. Ini mau lagi mau ke-6, lagi mau meluncing ini ke-6 ya. Tunggu aja kedahsyatan dari AMD itu bisa dilihat ya. Untuk di sini adalah mendapatkan skor 462, dan ada juga ya yang kemarin itu di Ryzen 5 2500U, mungkin tergantung performanya juga ya. Ini mungkin sudah laptop capek ya. Soalnya saya kan itu di angka berapa 600-an, tapi masih kalah. Di sini adalah sampai di angka 876, itu bisa dilihat. Nah, ini adalah hasilnya. Nah,
Produk ini kalau diuji dengan PC, yaitu dia mampu mengungguli dari Intel Core i3 generasi 10 ya teman-teman. Karena di Core i3 generasi 10 dengan 10100F itu adalah sekitar 800 sampai 850. Berarti ini tergolong laptop yang cukup istimewa, dan ini harganya di kisaran 8 jutaan ya teman-teman. Untuk standarisasi artinya dengan menggunakan RAM 8GB dan SSD 512. Jika teman-teman mau mengupgrade ya mesti jatuhnya sampai berapa ini? 9 jutaan ya Mas kisaran. Itu bisa menikmati, dan kita mau lihat hasil grafiknya ya. Ini Mas, ini Jordan Run. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini adalah perbedaan dari grafiknya. Teknologi ya, ini menggunakan ATI Radeon, sedangkan ini adalah menggunakan Vega 8. Itu bisa dilihat sudah duluan. Kita lihat hasil gambarnya. Nah, itu tidak menonjolkan warna merah. Nah, coba di sini itu biru. Nah, ini adalah warna asli ya teman-teman. Jadi grafiknya bisa dibilang lebih tinggi karena ini lebih real. Kalau di situ tidak, tapi nanti kita uji kelebihannya di apa ya. Untuk pengujian game tadi sudah dilihat sekilas tentang gamenya, kan tidak kita lihat kan secara detailnya. Nanti tonton aja di detailnya bagaimana hasilnya. Itu bisa dilihat kalau di seri yang di Ryzen 5 ini bagusnya adalah di grafik ya. Untuk warnanya adalah lebih padat warna karena ini adalah Vega 8. Di situ mungkin setara dengan Vega 3. Kalau FPS-nya tinggi di situ. Ya, di situ adalah menonjolkan apa Mas? Kecepatan. Nah, FPS-nya kalau di sini adalah warna ya kan ya. Warnanya adalah lebih real. Jadi kalau untuk misalnya untuk grafis ya ini lebih mumpuni, tapi untuk gamer mungkin ini adalah lebih baik ya. Coba kita lihat hasil analisisnya. Kita ada contoh dengan game Rainbow. Ini komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus berkelas. Mantap, salam teknologi. Ya teman-teman ya, sekarang kita di settingnya bisa dilihat kan Mas. Tadi tolong diperlihatkan ini di permainan game Rainbow ya kan ya. Ya, Rainbow. Ini online ya Mas ya. Ya. Ini adalah kita menggunakan 10 mega teknologi internet ya kan ya. Dan kita menguji. Nah, laptop ini adalah sudah tidak standar, sudah ditingkatkan performa RAM-nya. Jadi kalau teman-teman membeli laptop ini seri Acer dengan Aspire 5 ini, nah, teman-teman mendapat RAM 8GB, dan di sini sudah ditambahkan oleh Masnya yaitu dengan menggunakan RAM 8GB dual channel. Jadi 8x2 16GB ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hasilnya. Oh, kebab. Oh, masih kebab. Tapi FPS-nya nggak turun itu Mas. Nah, 80. 10 mat. Oh ya, ini masih merasakan kurang nyaman. Sebelumnya nyaman Mas ini Mas. Nyaman. Nyaman. Berarti ini adalah pemakaian sekitar 8 sampai 10 bulanan ya. Ini pemakaian 8 sampai 10 bulanan di produk dengan Acer dengan teknologi performa AMD Ryzen generasi ke-5, Ryzen 3 generasi ke-5, yaitu dengan seri Ryzen 5300 ya. Nah, ini di sini ada 4 core 12 thread. Gigatnya apal Mas? Ya. Gigatnya nggak apal. Coba tak lihat sebentar. 8 thread tadi Mas? Iya, 8 thread ya, sebentar. Diak. Aduh, ya. Nah, itu bisa dilihat ya, kita perlihatkan ini sistemnya. Nah, itu bisa dilihat Acer Aspire 5A 51545. Jadi ini adalah 15 ini ya, dengan AMD 3500U yaitu 2,6 GHz 8 CPU. Dalamnya 16 GB. Dan pengujian benchmark tadi bisa dilihat dari awal ya teman-teman ya, bahwa laptop ini adalah setara dengan Intel Core i3 seri F dengan generasi ke-10 10100F ya. Jadi performa prosesor PC bisa dikalahkan di sini ya. Dan kalau kita uji juga kadang ini bisa dibilang mengalahkan Core i7 generasi ke-8. Nah, kita dulu pernah menguji di Asus TUF Gaming, tapi karena mungkin unda-undi ya, karena kebanyakan yang kita uji second tapi masih like new ya.
berarti mesti ada penurunan ya. Kalau dibilang ada penurunan ini juga soalnya juga pemakaian 10 bulan di seri Asus tersebut, yang baik yang seri TUF Gaming maupun ROG itu rata-rata di 750 dan kadang bisa sampai ke 1000 ya benchmarknya. Dan kalau boleh kita analisa, ini bisa dikatakan kalau masih baru like new atau barunya itu adalah Acer Predator ya, Nitro 5 itu dengan Intel Core 5 generasi ke-8 adalah hampir mengimbangi, namun masih unggul ini untuk segi prosesornya saja. Kalau GPU-nya sudah beda, karena di waktu itu yang kita uji itu menggunakan GTX 1050 ya kawan-kawan ya. Ini beda, ini dengan menggunakan AMD Radeon yang ada di bawaan di VGA ini. Itu bisa dilihat. Untuk RAM-nya sendiri adalah dia sampai ke 9,9 hampir 10 GB, sangat boros sekali. Nah, terus jadi buat teman-teman kalau mau pakai RAM 8 GB masih kurang ya. Saya kira mesti ketemunya apa Mas? Ngebab ya. Ngebab apa harusnya? Patah-patah ya. Frame. Nah, berarti teman-teman harus mengupgrade levelnya sampai ke 16 GB baru bisa nyaman ya teman-teman ya. Dan mungkin bisa ditambahkan kipas, itu kita di sini tidak menggunakan kipas. Nah, ini adalah suhunya sudah sampai ke 71 itu 72 derajat Celcius ya. Dan untuk pemakaian GPU-nya 95%. Oh, CPU-nya belum Mas. Coba kita lihat CPU-nya. Jadi kita mau lihat perbedaannya ya. Apakah ada beda? Ini adalah menggunakan cooling pad. Karena di sini ketika memainkan laptop ini misalkan 1 jam itu FPS-nya biasanya menurun Mas yang di seri ini ya. Semakin grafiknya bagus mesti nurun ya Mas itu. Iya. Biasanya tingkat kesulitannya lebih menantang ya. Ya. Apa ya? FPS-nya kan ya Mas? Ya. Mestinya ledakan, efek ledakan. Oh, efek ledakan. Mesti efek drop. Coba Mas, nek ada itu yang efek ledakan belum? Aku malah jadi teringat PB Mas ini Mas. Oh. Tuh, turun 5 fps tuh. Oh, turun 5 fps. 4 sampai 5 fps. Tapi nggak drop ya sampai 60 di bawah itu enggak? Ya, ngedrop sih maksudnya kalau map besar lah istilahnya. Oh. Map yang makan tempat banyak itu ngedrop mesti. Apalagi kalau yang daerah kalau nemu salju itu mesti nge-lag. Ini amat ya, tuh ngedrop. Oh, ngedrop. Coba lihat kita. Enggak begitu Mas. Iya sih. Oh, ngedrop. CPU-nya masih di 60-an Mas, nggak sampai 70 paling lebih sedikit itu. Berarti masalahnya itu di Vega 8 nih Mas ya, ngedrop. Kemungkinan. Ini enggak ada apa ya, keyboardnya enggak ada apa istilahnya, RGB enggak ada ya, apa backlight ya, enggak backlight ya ini. Terbang terasa. Kalau pas perpindahan gini terasa. Oh. Apa? Oke, sekian dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman wajib membandingkan ya kalau mau mengetahui produk dari Acer, yaitu di prosesor dengan
Ryzen 3 dengan 5300 dibandingkan dengan prosesor yang ada di Lenovo V14 dengan 5300. Tonton di YouTube kita sebelum upload teknik ini. Monggo. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas, mantap, salam teknologi.